forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia itu mengundang Pak Menteri. Kalau memang dibutuhkan desa, desa bisa meresmikan di dalam satu perdes, satu peraturan desa. Berarti sekitar 6.700 itu adalah perpustakaan desa. Jadi ya desa bisa naik ke kancah nasional lewat perpustakaan sih. Halo Sobat PDKT, kembali lagi bersama saya Arini, bersama saya April, dan di episode kali ini kita bakal bahas tema yang menarik tentunya. Nah, gimana kabar Arini? Kita udah lama nggak syuting bareng ya? Kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol bareng ya? Benar, udah lama ya April? Lumayan. Karena kita sempat ganti-gantian sama yang lain. Sama persiapan di tahun ini gitu. Betul. Nah, kita mau bahas tema apa nih? Kemarin tuh ya dengar-dengar katanya Pak Kaban tuh lagi sibuk. Kayaknya beliau memang selalu sibuk sih. Cuman kemarin kayak sibuk banget karena ada pengesahan tentang Kepmen nomor 3 tahun 2024. Oh iya, bulan lalu ya? Bulan lalu. Tahu nggak tentang apa? Tentang Taman Bacaan Masyarakat Desa. Menarik kan? Kita kan pasti belum tahu detail latar belakang dibuat, tujuannya terus buat apa sih gitu. Gimana kalau kita langsung aja ya tanya ke narsum. Sebelah kiri kita ada Bapak Taufik Agusta. Kita ketemu lagi ya Pak ya. Kita sama Pak Kaban itu kalau saya episode yang pertama, ingat nggak Pak? Episode 1 ya. Episode 1 yang kalau dalam rekor nggak pernah bisa terpecahkan. Wih, terbanyak ya Pak ya. Karena pertama kan. Kita lihat Pak di episode sekarang. Bisa ngalahin nggak Pak Kaban juga soalnya iya. Oke, gimana kabar Pak Ivan? Ya, alhamdulillah baik. Tadi kan saya udah sempet diskusi Pak. Kalau katanya Bapak itu kemarin ada pengesahan Kepmen terbaru ya Pak, nomor 3 tahun 2024. Iya, itu Taman Bacaan Masyarakat Desa. Iya, betul, Taman Bacaan Masyarakat Desa. Itu latar belakang pembuatan Kepmennya seperti apa sih Pak? Iya, memang Pak Menteri Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi itu menyukai buku. Ya. Kalau cerita ke saya itu waktu kuliah itu ikut biasa proyek penelitian dosen. Nah, itu dia menyukai buku. Saya sih belum kebayang juga sih, katanya sering keluar masuk toko buku dan museum dan perpustakaan gitu. Belum kebayang kalau Gus Halim ke situ tapi. Nah, di Kemendes juga salah satu yang pertama kali diincar oleh beliau itu perpustakaan. Makanya dulu kan perpustakaan kita ada di Abdul Muiz ya, dan harus masuk ke dalam gitu. Kemudian oleh beliau dibuat yang luas sekarang di Makarti itu. Ya. Dan itu dekat pintu keluar masuknya supaya kalau pihak masyarakat mau masuk gampang. Dulu bahkan ada rencana mau dibuat pintu khusus dari tempat penjualan durian itu supaya lebih mudah masuk gitu, supaya nggak lewat satpam, nggak lewat pintu keluar yang isinya untuk mobil dan motor gitu sih. Jadi beliau memang menyukai buku. Ada buku-bukunya yang terbit kan ya. Kemudian ikut pameran di mana itu, London seperti itu. Dan pada waktu pameran udah 2 kali ini, pameran buku internasional di Jakarta itu, yang pertama dulu beliau yang membuka itu. Yang kedua ya kita tetap ikut Kementerian Desa. Nah di sana beliau ketemu para pegiat buku. Kemudian ada kerjasama dengan Ikatan Penerbit Indonesia, sempat audiensi dengan Pak Menteri gitu. Terus salah satu lagi yang audiensi itu pegiat literasi di desa, pegiat Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Desa gitu. Nah saya masih ingat waktu itu beliau menerima itu, terus sore-sore meminta Pak Nasrun bersama saya itu menambahkan komponen perpustakaan desa atau Taman Bacaan Masyarakat
supaya didanai oleh dana desa. Tentu saja tetap tergantung desa, musyawarah desanya ya. Jadi awalnya begitu. Kemudian Karena suka buku. ya. Nah, setelah peraturan Menteri Desa itu keluar di tahun 2022 itu, kemudian beliau meminta waktu itu meminta saya gitu untuk menyusun keputusan menteri mengenai perpustakaan desa. Kenapa perlu tambahan keputusan menteri? Supaya ada rincian di lapangan gitu. Kalau peraturan menteri kan terserah desa gitu, tapi rincian di lapangan seperti apa, cara membuat perpustakaan atau taman bacaan masyarakat seperti apa, dan kemudian ada kepastian boleh didanai dengan dana desa, supaya desa juga kalau mau mendanai itu nggak terlalu sulit gitu ya. Jadi waktu itu rancangan keputusan menterinya memang perpustakaan desa, tapi kemudian ditolak ya oleh Biro Hukum ya, oleh Sekjen begitu, karena itu ranahnya perpustakaan nasional. Jadi perpustakaan nasional itu dari perpustakaan nasional, Perpusda, perpustakaan daerah iya. sampai Perpusdes itu. Sehingga kemudian kita boleh tapi taman bacaan masyarakat. Nah, sekarang kita tahu bahwa justru yang penting itu, karena bisa langsung ke masyarakat gitu. Desa. Ya. Jadi itu target dari Kepmen ini tuh buat siapa aja, Pak? Jadi sampai Ini, seluruh. ya. Kalau kita lihat ada bagian kerjasama dengan siapa saja itu jelas untuk masyarakat desa lah yang utama ya. Tapi untuk pemerintah desa, juga untuk Pemda yang ingin mendukung, termasuk untuk pegiat literasi ya. Karena menurut Perpustakaan Nasional itu, kemarin Kepala Perpustakaan Nasionalnya ke BPI ya, ada sekitar 3.300-an taman bacaan masyarakat se-Indonesia gitu ya. Jadi kalau data kita menunjukkan perpustakaan desa itu, desa yang punya perpustakaan itu 33.000. Yang aktif perpustakaannya itu 30.000 desa. Jadi ya dari 75.000 desa ya masih separuh kurang sih ya. Iya. Targetnya seperti itu kan. Ya, jadi itu akan Kepmen ini akan memudahkan pemerintah desa kalau mau membangun entah itu namanya perpustakaan, dokumentasi, taman bacaan, ya kan, pojok baca, seperti itu. Bebas ya Pak ya? Ya bebas, yang penting di situ meningkatkan minat. Ya. Emang yang menarik ya, kalau kita sekarang suka baca, membandingkan ya, film dari novel dengan membaca novel sendiri. Lebih seru yang baca, Pak. Ya, karena kalau film kan kita baca novel sehari semalam atau 2 hari misalnya gitu ya, yang tebal itu. Di film cuma 2 jam, jadi banyak yang hilang kan. Ya apalagi kalau itu apa namanya ternyata cuman, iya. Ekspektasinya udah besar ya Pak ya. Ini pengennya kayak gini, ternyata di filmnya kurang cocok gitu. Iya, jadi keunggulan buku masih seperti itu sih. Betul. Digambarkannya secara detail per tokoh-tokoh gitu ya Pak ya, kalau di novel misalnya. Iya. Terus Pak, kalau tanggapan dari masyarakat desa sendiri itu gimana Pak dengan adanya Kepmen ini? Ini kalau WA-nya Pak Menteri ya, kemudian Pak Menteri apa namanya ngajak ketemu ya di ruangan beliau itu. Beliau sendiri kaget menurut beliau ya. Karena kemudian banyak yang kirim WA menghubungi Pak Menteri gitu. Terima kasih ada Kepmen ini karena ini yang ditunggu-tunggu gitu. Sama masyarakat juga sama ya masyarakat, Pak. Ya. Mereka bisa punya dasar gitu ya Pak buat mendirikan itu, terus dananya dari mana? Saya baca-baca dikit juga ada pengelolaannya juga ya Pak sampai sedetail itu. Iya. Dan apa namanya kalau menurut apa namanya itu istilahnya ya, yang mengetik itu ya, yang mengetik Kepmennya ini, dia juga dihubungi banyak desa juga sih. Karena memang membutuhkan itu. Terima kasih juga itu ke tim Sapa Desa ya. Jadi malam itu asistennya Asprinya Pak Menteri itu menghubungi saya. Ini padahal Kepmennya keluar tadi siang ya. Tapi ini desa-desa sudah dapat gitu. Karena memang dikirim oleh tim Sapa Desa. Iya, jadi langsung pada dapat sih itu. Ya.
Jadi sekarang perkembangan perpustakaan desa itu sudah banyak jenisnya. Ada yang apa masih gitu, Pak? seperti biasa ya, perpustakaan desa yang biasa begitu. Ada yang bentuknya pojok baca. Ada yang sudah bentuknya satu alat untuk membaca secara digital. Ada yang begitu. Ada yang bentuknya seperti sepeda atau becak keliling desa. Oh iya, yang bisa Yang keliling ya. mobile. Nah, yang terbaru itu keliling masing-masing keluarga, Oh iya. ke masing-masing keluarga, ya kan? Jadi satu rumah dikasih berapa buku, ada juga yang kayak gitu ya Pak? Ya, kemudian dia datang lagi seminggu berikutnya, diskusi buku itu. Iya benar. Nah, itu menurut saya itu ya pasti sulit lah yang seperti itu, tapi ada yang bisa gitu. Jadi kalau kita bisa membudayakan itu akan lebih, Terbiasa. ya. Pak, dengar-dengar ini kan mau ada pembagian atau kegiatan pembagian 1000 judul buku ya ke masyarakat desa. Iya, iya. Nah, kalau kita nih Pak, kontribusinya seperti apa Pak? Ya, jadi itu dari programnya Perpustakaan Nasional. Tapi kemudian begitu ada keputusan menteri ini, yang pertama forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia itu mengundang Pak Menteri. Ya, kalau menurut dalam diskusi forum itu, waktu itu kan saya diajak ya, karena di forum itu kata Pak Menteri nanti tugasnya dari BPI gitu. Kita harus siap-siap jadinya kan. Nah, itu forum itu menyampaikan kami nggak diajak untuk menyusun Kepmen ini, tapi isinya memang sesuai kebutuhan kami gitu. Jadi di antara mereka katanya di forum itu ya, kami juga saling menuduh itu teman-teman kami, jangan-jangan ada yang ikut gitu ya, tapi Pak? kenapa nggak ngomong gitu. Tapi ya memang nggak ada. Karena waktu itu yang datang ke Pak Menteri memang pegiat perpustakaan desa yang lain ya gitu. Jadinya seperti itu ya, pasti sesuai lah itu. Terus yang penting di dalam Kepmen itu juga kemitraannya dengan siapa. Itu yang dibuat sangat luas, dari desa, menggunakan dana desa boleh, sampai ke donor luar negeri boleh. Oh, itu boleh juga ya Pak? Boleh juga ya, sehingga akan memudahkan desa untuk mengisi perpustakaan. Ya. Jadi yang pertama forum Taman Bacaan Masyarakat, ya gitu April. Kemudian setelah itu Kepala Perpustakaan Nasional itu mendengar itu, karena Taman Bacaan Masyarakat ini ternyata dibina mereka. Ya. Tahu itu, kemudian datang ke BPI. Kebetulan Kepala Perpustakaan Nasionalnya itu sosiolinguis ya, dari UPI. Dari IKIP Bandung ya, UPI ya gitu. Jadi kemarin waktu ngobrol-ngobrol juga, karena saya juga suka gitu, tapi mempelajari secara otodidak ya. Ya kita ngobrol banyak, enak gitu, akhirnya ya oke, setuju. Nanti kita gabungkan. Jadi rencananya begini, besok kita akan ketemu. Kemudian kita permintaan dari Taman Bacaan Masyarakat itu juga kita akan membuat surat edaran bersama. Yang pertama itu bahwa ada keputusan menteri ini. Yang kedua, apapun namanya, Taman Bacaan Masyarakat, pojok baca atau apa saja itu, kalau memang dibutuhkan desa bisa meresmikan di dalam satu perdes, satu peraturan desa menjadi LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kenapa ini penting? Karena APBDes, apalagi dana desa itu nggak boleh diberikan selain untuk publik dan pemerintah gitu ya. Jadi ada kasus misalnya kalau PAUD-nya milik swasta nggak bisa didanai dana desa, ya kan. Taman Bacaan Masyarakat itu selalu milik masyarakat masalahnya, tidak selalu milik desa gitu. Tapi kalau itu dianggap penting, seperti Posyandu gitu, Posyandu dianggap lembaga kemasyarakatan desa, maka dana desa APBDes bisa mengalir boleh. ke Posyandu. Ya. Kalau Posyandu boleh
boleh diberi uang ya untuk beli obat, kan sama dengan taman bacaan masyarakat untuk beli buku. Sama ya. aja ya Pak ya. Ya, tujuannya. jadi asalkan taman bacaan masyarakat itu ditetapkan sebagai LKD. Ya. Makanya nanti suratnya itu, surat edarannya itu ya ada pernyataan itu juga. Kemudian seperti biasa dia masuk ke APBDes itu akun yang mana perlu musdes khusus untuk perubahan RKPDes dan APBDes kalau memang mau mendanai itu tahun ini dan sebagainya gitu sih. Dan memberitahu bahwa sudah ada kerjasama Kementerian Desa dengan Perpustakaan Nasional. Ya. Jadi Perpustakaan Nasional itu memang punya program memberikan 1.000 judul buku untuk 10.000 perpustakaan desa. Ya. Dari 10.000 perpustakaan desa itu tadi kan taman bacaan masyarakat sekitar 3.300. Berarti sekitar 6.700 itu adalah perpustakaan desa. Nah, yang akan memilihkan itu nanti dari Kementerian Desa. Ya, jadi yang untuk perpustakaan nasional, perpustakaan desa dari Kementerian Desa, taman bacaan masyarakat dari Perpusnas. Ya. Ada kategori-kategori bukunya nggak sih Pak untuk desa ini Pak? Kalau misalnya dari Kementerian Desa, apakah harus tentang desa atau kategori bukunya itu Iya apa sih, aja? kita ingin seperti itu sih. Ya kalau bisa tentang desa lah. Meskipun kalau kita lihat di toko buku lebih banyak tentang bagaimana mengatasi kesulitan hidup dan sebagainya. Tapi kita nggak akan itu, ya. Jadi arahnya begitu. Kalau Perpustakaan Nasional kan berarti kalau 10.000 desa dan taman bacaan masyarakat kan berarti 10 juta judul buku. Ya, jumlah yang sangat besar lah itu. Ya. Makanya kerjasama itu ya bagus. Tapi sekaligus kita berencana publikasi supaya menjadi contoh bagi desa lain. Desa-desa yang lain. Karena sebetulnya desa punya dana desa yang bisa beli buku sendiri sih, asal memang mau gitu. Ya, Pak. Ya, di Indonesia itu selalu ada lomba perpustakaan desa ya, perpustakaan lah. Dan desa itu pernah jadi juara ke-6. Satu perpustakaan desa di Ambon waktu itu. Ya. Jadi ya desa bisa naik ke kancah nasional lewat perpustakaan sih. Nanti rencananya begitu April. Jadi selain pemerintah desa yang emang harus menyiapkan, masyarakat sendiri juga harus minat ikut baca, serta gitu ya. berpartisipasi, berkontribusi. Iya. Nah ini yang menarik juga begini. Sebetulnya uang relatif mudah ya asal orang berminat ya, karena uangnya kan ada kan. Betul. Jadi dana desa, APBDes gitu. Nah tapi kegiatan untuk mengelola taman bacaan, perpustakaan itu serta mengajak warga itu, nah itu masih harus dibiasakan. Ya, nah Perpustakaan Nasional itu punya program mendidik seperti itu, melatih seperti itu. Makanya kita akan seleksi juga para pendamping desa dan desa-desa yang berkenan gitu ya untuk itu, supaya itulah yang dididik oleh Perpustakaan Nasional. Jadi nanti kira-kira kolaborasinya seperti itulah. Bagus ya Pak. Jadi media perpustakaannya ada, yang mengelola ada, yang melatih juga ada. Ya betul. Dan nanti surat edaran itu untuk gubernur, bupati, dan kepala desa. Dengan demikian pemerintah daerah kalau ingin membuat surat edaran lagi, karena kadang di Pemda itu perlu seperti itu ya. Itu lebih mudah juga karena ada patokan melihat surat edaran bersama Menteri Desa dan Kepala Perpustakaan Nasional. Terus Kepmen ini udah sejauh mana Pak disosialisasikan? Dengar-dengar kemarin udah ada yang di Jombang kan Pak ya? Sosialisasi tentang Kepmen yang Iya. Ya sebetulnya yang paling penting tadi langsung dikirim ke seluruh kepala desa. Dapat berapa itu? Dapat berapa desa, Bil? Kalau aku sendiri Jatim 3.036. Ya kalau nggak salah itu 40 berapa ya Pak ya? Kalau sekitar 37.000 desa ya hari pertama kan. Iya, saya nggak tahu kalau hari kedua mungkin banyak. Lebih banyak lagi. Karena dulu rekornya itu 62.000 kepala desa terkirim itu. Itu sih menurut saya sih efektif. Tetap efektif sih, ya. Dan kenapa perpustakaan atau taman bacaan masyarakat itu penting ya? Jadi kalau dikorelasi
antara status perkembangan desa dengan berbagai komponen di indeks desa membangun itu, ternyata salah satu korelasi yang tertinggi itu perpustakaan desa. Jadi memang lazimnya desa mandiri itu punya perpustakaan, tapi desa sangat tertinggal itu enggak gitu. Jadi memang salah satu korelasi, artinya kalau pengen mandiri punya perpustakaan, kalau punya perpustakaan atau taman bacaan masyarakat, ya dia ada peluang untuk lebih cepat mandiri. Karena dia lebih memahami datanya, ya, rekomendasi data dan sebagainya. Fasilitas juga udah ada di situ. Iya, betul. Jadi memang menarik. Dan salah satu yang tinggi antara lain di Banyuwangi kan memang menurut waktu itu ya, saya diikut sertakan sama Menteri Desa ya, Eko waktu itu, Menteri Desa sebelumnya itu. Seluruh desa di sana diberi fasilitas perpustakaan elektronik. Karena memang semua sudah punya internet kan ya. Sebagai orang Banyuwangi. Iya, saya tahu soalnya Pak. Iya itu. Jadi itu langsung literasi masyarakat itu terbangun dan orang kemudian ya kalau sudah tahu gitu kemudian dia mau membaca Minat itu. Bacanya meningkat ya, Iya, Pak. iya. Saya masih ingat waktu pertama kali baca novel itu SD. Novel apa kalau SD Pak? Ya. Zamannya Pak Ivan. Oh enggak lah, dulu novelnya ya masih 5 sekawan gitu. Bukan yang aneh-aneh gitu. Tapi karena saya di kota kecil gitu ya. Jadi membaca buku yang tebal gitu ya. Novel itu ya. Nggak kebayang sih. Karena anak SD kan membacanya kan waktu saya dulu ini Ibu Budi ini kan gitu, tipis-tipis kan. Tapi ternyata mengasihkan. Nah saya kira sekarang kita tahu sih yang paling sulit itu tahapan pertama mengajak membuka bukunya itu. Iya. Jadi setelah membaca sih asik sendiri, tapi mengajak membukanya itu. Kalau yang perpustakaan nasional ini baru tentang PAUD sampai kelas 3 SD fokusnya. Programnya ya Pak. Programnya ya. Anak umur sampai kelas 3 SD paling berapa ya? 8-9 tahun gitu ya? Iya betul kan 7, 8, 9 ya. Iya. Nah kalau untuk perpustakaan desa yang tentang desa itu ya nanti desa bisa itu sendiri sih. Jadi nggak ada buku Terelia di situ ya, Rin? Nggak ada. Novel Terelia nggak ada ya, tentang desa adanya ya. Saya pernah lihat memang ada yang Terelie relatif lengkap itu ya di perpustakaan desa salah satu di Bandung. Ada ya Pak? Di Bandung ya. Nah kemarin Pak Menteri di Bali datang ke desa yang memang di situ beliau datangi karena katanya perpustakaannya bagus. Ya jadi beliau datang ke desa yang perpustakaannya bagus dan kemudian sampai di sini buku-buku beliau dikirim ke sana. Kemudian buku-buku Pusdatin, buku BPI juga dikirim ke sana. Ya. Nah beliau, ya yang kayak gitu-gitu hobinya beliau ya. Perpustakaannya bagus itu berarti buku-bukunya lengkap. Ya, terus betul. Masyarakatnya juga animonya besar gitu ya terhadap membaca dan perpustakaan. Dan cara pelayanannya ya, kalau yang bagus kan dia, kalau misalnya nanti ke rumah saya misalnya ya. Kemudian pengen buku ini gitu, pelayan yang bagus kan kita langsung tahu. Letaknya di mana ya Pak? Di mana? Pengen tentang ini kita tahu bukunya apa. Gitu. Itu sih. Karena emang sering dibaca jadi tahu letaknya di mana. Moga-moga kuisnya tentang buku bukan nyanyi. Waduh. Bukan lagu. Waduh. Kalau nyanyi udah tadi ya Pak ya. Kalau nyanyi udah tadi ya. Pak Ivan terakhir ini. Pesan dan harapan untuk sobat literasi nih. Ya, jadi ini sudah kita ketahui sangat penting. Misalnya ya, dulu sebelum ada indeks desa membangun, itu sempat ada indeks kemandirian desa. Sebelumnya ada profil desa dan kelurahan. Jadi sejak tahun 2010 sejak itu sebetulnya selalu korelasi desa makin maju itu kalau di situ makin ada perpustakaan. Jadi memang sangat penting ini. Ya. Tapi memang cara praktek di lapangannya itu yang mau nggak mau sekarang harus masif. Ya. Karena sudah ada Kepmen itu dan
ada momentum ketika orang bergairah dengan adanya Capman kan. Ya, karena itu ya harus dimasifkan sekarang. Kalau enggak ya nanti keburu. Kelewat ya Pak. Iya, momentumnya kelewat lagi. Ya. Jadi kalau buku-buku dari Kemendes ini, buku-buku tentang desa diberikan, jangan cuma dipajang aja, tapi juga dibaca. Ya, itu memang beda dengan kita membeli baju sih. Sebenarnya hampir sama sih. Kalau membeli baju ya tetap harus dipakai ya kan. Makanan juga jangan dibeli, cuma dilihat kan dimakan. Kalau Makanan buku ini, dilihat, difoto. iya kalau buku kan lebih sulit lagi ya kan. Udah kita beli malah kita harus baca Meluangkan berhari-hari ya gitu. Jadi harus ada rasa suka dan ada manfaatnya. Itu yang menarik di tadi yang di Ambon itu. Kemudian ada, karena waktu itu kemudian ada Zoom gitu ya. Jadi kayak beberapa pihak yang memang suka literasi itu, dia langsung memberikan pelatihan secara online. Misalnya yang di Ambon itu saya lihat ada pelatihan dari Pak Renat Kasali. Jadi langsung seperti itu. Kayaknya nanti Kementerian Desa juga harus bersiap kalau desa-desa mengajak Zoom gitu kan. Ya kita harus siap gitu. Kemarin waktu acara itu, setelah acara itu kemudian nanti ada rencana, ada BUMDes mau ngajakin Zoom tentang BUM desa gitu di satu kabupaten. Ya kita harus siap. Kementerian Desa harus siap, itu konsekuensi dari Kemendes 3 2024. Oke. Ya. Ini siap-siap juga itu. Siap-siap ya. Jadi menarik banget ya tentang Kepmen nomor 3 ini. Tahun 2024. Jadi selain untuk meningkatkan minat baca, sebenarnya harus ada paksaan untuk membaca juga nih. Biar kalau nggak dipaksakan kita ya udahlah. Pak. Jadi biar ada paksaan terbiasa dulu, nanti biar abis itu jadi udah terbiasa aja. Ya kita kan melakukan hal yang sama tuh. Iya sih. Kalau zaman sekarang namanya atomic habit, tapi sebetulnya di Jepang itu semuanya lewat keteraturan. Ya, Nah kita akan membuat seperti itu, ya. Meniru. Ya meskipun itu nggak mudah, tapi ya justru karena nggak mudah berarti harus kita lakukan. Dibiasakan. Oke. Nah menarik juga kalau misalnya ini kan karena kita udah umur segini nih biasanya. Berapa sih? Enggak. Biasanya Pak, kita itu kan mainnya buka-buka sosmed aja, udah jarang buka-buka handphone, udah jarang baca buku. Kalau kayak gini kan abis ngobrol sama Pak Ivan, kita juga tersadar emang harus ada paksaan dikit nih, mau buku apa aja, mau novel. Udah pernah ke Pak Agus Supriyono belum? Udah belum kan? Itu tapi lewat aja ya. Tapi di perpus yang bawa makarnya udah. Udah. Bagus loh itu perpusnya sekarang. Bagus, adem gitu ya. Oh iya. Tubuhnya adem, nyaman, ya benar. Tak pikir terus ada yang digital ngomongnya juga soal ya, bukunya yang Enggak Pak, kalau suasananya adem. Ya. Kalau baca itu kan jadi enak gitu ya Pak ya. Kayaknya kita masuk. Jadi kita kuis aja ya, langsung ya. Daripada kan ditebak-tebakin udah berapa buku yang perlu baca nih bulan ini gitu kan. Iya, kita jadi kayak iya ya. Nah, buku dipanggil apa aja ya. apalagi ini masih awal-awal Februari ya. Oke, kita mau kuis Pak, tapi kuis ini kali ini berbeda dengan kuis-kuis sebelumnya. Beda dari episode sebelumnya beda Pak. Oh gitu ya. Beda juga. Kuis ini Pak sudah kita laksanakan kemarin waktu rakor untuk para pimti. Tapi kan Bapak belum ada. Iya. Jadi sekarang giliran diganti. Oh gitu ya. Ini spesial di. Ada tugas dadakan rapat bareng Kemendagri waktu itu. Oke Pak. Sekarang nyoba ya Pak ya kuisnya ya Pak ya. Contoh dulu ya Pak ya. Jadi misalnya ini Pak, ini ada gambar, nanti saya kasih satu clue. Nanti kalau misalnya Bapak udah langsung bisa jawab, ya udah langsung jawab aja. Tapi kalau misalnya jawaban Bapak masih kurang tepat, Arini akan teruskan satu clue lagi. Pokoknya, iya, clue-nya saling. Contoh. Ya, coba. Saya tinggal ngelirik gini. Rame-rame tolong dilihat ya. Misalnya ini.
Bosnya seneng banget bosnya. Kaki, misalnya gitu. Ya. Enggak langsung. Oh, kan langsung masih aja. belum, masih Langsung belum. Karet, Musola. kayu. Oh. Kayak gitu-gitu ya Pak ya nanti. Makanya jadi Apa, Pak? bagia tadi. Nah, Ya. itu. Jadi Betul, jadi Karet itu ya. ini yang salah atasnya. Iya, iya, iya. Jadi nanti clue-nya saling berkaitan satu Iya, sama iya, lain. iya, Oke. iya, iya. Oke Pak, siap. Bapak harus mengalahkan skor Buses Pak. Bisa sebanyak Pak, tuh banyak Pak. 11 Pak, 11. 12. 12. 12. Oke. Jangan Yang nggak sampai. bisa jawab ada. Nggak enak. Ada yang nggak bisa jawab Pak. Hah? Harus bantu. Apa kayak udah Bukan ganti aja saya gitu. satu poin. Satu poin. Bukannya jawabnya Carmila katanya, bukan ya? Oke. Lanjut ya Pak, Bapak sudah Lanjut ya siap? Pak ya. Iya, Sudah iya. siap ya Pak ya. Oke, Ayo oke. kita mulai. Tulisannya. Penyanyi. Ya, coba Arin. Wangi. Wangi. Oke. Aku gagal fokus itunya fotonya. Lagi ya. Iya, iya. Tadi wangi udah. Warna-warni. Next. Romantis. Valentine. Valentine. Ayo, Aridi. Apa? Berduri. Mawar dong. Itu next. Bukan ya? Jenis. Jenis. Jenis? Udah Repot ini. Udah bener Pak. Tadi bunga udah bener Pak. Sulit. Kebun. 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 Melati. Itu mau lekat nggak? Ya udah. Kebun. Tadi udah mau bener tuh. Kebun mawar ini maksudnya. Apa Pak? Mawar. Jenis Pak, jenis. Jenis. Mawar Iya, jenis apa, Pak? Mawar. Melati. Bunga. Bapak apakah berencana memberikan bunga untuk Ibu? Valentine. Iya, Valentine. Kita hari Valentine pas pemilu maksudnya. Oh iya, Deng. Oke Pak, gambar kedua Pak. Oke. Aduh, kali, Pak. berat ini. Udah ya Pak. Yang kedua, Duduk. empuk. Kursi dong, apa? Bukan. Temennya. Sofa. Aku mau nyaman. Bapak lebih cepat Nggak ya usah, dengan Sa. Buses ya. Kemarin nggak ada. Nggak usah sampai 12 untuk ngalahin Buset. Dikalikan aja. Lagi nggak Pak? Terakhir ya. Lagi ya. Buah. Ungu. Manis. Bulat. Apa Merambat. itu? Kecil-kecil. Anggur dong. Bapak emang gimana? Berarti yang pinter ininya. Itu satu poin dikalikan berapa poin tuh ya? Jadi banyak. Jadi 30 ya. Buses terkalahkan. Tebakannya lebih cepat dari Buses. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Iya, Ivan terima kasih, sudah April. berkenan Terima kasih, hadir Arini. untuk berbagi Cerita. ya, tentang Capman nomor 3 tahun 2024. Iya, terima Seperti kasih. yang udah disampaikan sama Pak Ivan tadi ya, mudah-mudahan kita dan masyarakat desa juga semakin tinggi minat Iya, bacanya karena emang harus dibiasakan ya Rin ya. Betul, apalagi sekarang udah ada payung membaca yaitu Capman nomor 3 tahun 2024. 2024. Oke, jangan lupa juga PDKT akan tayang di YouTube-nya BPI Kemendesa PDTT hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa like, Komen subscribe, dan juga share plus klik lonceng merahnya. Undur diri, saya Arini. Saya April undur diri. Saya Ivanovi Agusta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. PDKT makin dekat dengan desa.